Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Alan Saputra dan rekan saya Handi Wahyu Pratama. Kami dari kelas TM3D akan membahas tentang senyawa komposit. Dan untuk lebih jelasnya, silahkan untuk saudara Handi menjelaskan. Siap. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari senyawa komposit. Jadi senyawa komposit itu adalah suatu jenis bahan baru dari hasil rekayasa yang terdiri dari dua bahan yang memiliki sifat yang berbeda dari sifat kimia maupun dari sifat fisikanya. Dengan adanya perbedaan ini, maka material penyusunnya harus sama-sama kuat. Untuk menambah daya kekuatan saling tarik-menarik ini dibutuhkan wetting agent. Nah, tujuan dari dibuatnya bahan komposit yang pertama yaitu untuk memperbaiki sifat mekanik dan sifat spesifik tertentu. Lalu untuk mempermudah desain yang sulit pada manufaktur. Lalu untuk kemudahan dalam bentuk atau desain yang dapat menghemat biaya. Yang terakhir yaitu menjadikan bahan agar lebih ringan. Lalu kita sekarang masuk ke kelebihan dan juga kekurangan dari bahan komposit. Kita bahas tentang kelebihannya dulu. Yang pertama itu massa jenisnya rendah sehingga akan membuat bahan itu ringan. Lalu yang kedua yaitu mudah diproses. Yang ketiga yaitu perbandingan kekuatan dan berat yang menguntungkan. 4 itu tuh lebih kuat, ulet dan tidak ketas. Terus yang terakhir yaitu adalah tahan terhadap korosi dan cuaca. Dan dari kekurangannya yaitu hanya ada 3. Yang pertama itu dia itu tidak tahan terhadap tekanan kejut atau shock, dan juga dia mudah crash jika terkena tekanan kejut atau tabrak dibandingkan dengan bahan yang metal. Yang kedua dia kurang elastis. Untuk yang terakhir lebih sulit dibentuk. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian utama dari bahan komposit. Jadi bagian utamanya itu dibagi menjadi 2 berdasarkan penguatnya dan juga berdasarkan metriknya. Dari berdasarkan penguatnya ini komposit dibagi menjadi 3. Yang pertama partikulat, fiber, dan juga struktur. Pada bagian partikulat itu diturunkan menjadi 2, yaitu large particle dan dispersion strength. Pada bagian fiber itu dibagi 2, proses continuous dan juga discontinuous. Discontinuous itu diturunkan menjadi 2 lagi, yaitu alignment dan juga random. Pada bagian ketiga, struktur itu diturunkan menjadi 2, yaitu laminate dan juga sandwich panel. Untuk bagian utama berdasarkan metriknya, komposit dibagi menjadi 3. Yang pertama keramik metrik komposit, yang kedua metal metrik komposit, yang ketiga polimer metrik komposit. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Handi. Untuk keuntungan dari komposit yang disusun oleh reinforcement berbentuk partikel, yang pertama, kekuatan lebih seragam pada berbagai arah. Yang kedua, dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kekerasan material. Kemudian yang ketiga, cara penguat dan pengeras oleh partikulat adalah dengan menghalangi pergerakan dislokasi. Kemudian fiber sebagai penguat. Jenis fiber yang bisa digunakan untuk pembuatan komposit antara lain sebagai berikut. Ada fiberglass, kemudian fiber nilon, kemudian ada fiber karbon, kemudian yang terakhir fiber grafit. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari fiber, yang pertama fiberglass. Kelebihannya kekuatan tinggi, relatif murah, tapi kekurangannya 1, kurang elastis. Kemudian ada fiber karbon. Kelebihan kuat hingga sangat kuat, koefisien pemuaiannya kecil, kemudian menahan getaran. Untuk kekurangannya agak getas, agak mahal. Kemudian untuk fiber grafit, kelebihannya lebih ulet, untuk kekurangannya kurang kuat dibanding karbon. Dan yang terakhir fiber nilon, untuk kelebihannya ada 4. Yang pertama agak stiff, kemudian tahan terhadap benturan, yang ketiga kekuatan besar, dan yang keempat lebih murah dari karbon. Untuk kekurangannya kekuatan tekan lebih rendah dari karbon,
dan untuk ketahanan panas lebih rendah dari karbon, hanya sekitar 180 derajat Celcius. Kemudian struktur sebagai penguat. Yang pertama ada laminate, adalah gabungan dari dua atau lebih lamina yang membentuk elemen struktur secara integral pada komposit. Kemudian yang kedua sandwich, merupakan jenis komposit yang sangat cocok untuk menahan beban lentur, impact, meredam getaran dan suara. Kemudian untuk bagian utama dari komposit, salah satunya atau salah lainnya yaitu metrik. Metrik adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume besar atau lebih dominan. Metrik mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, mentransfer tegangan ke serat. Kedua, membentuk ikatan koheren permukaan metrik atau serat. And then, melindungi serat. Nomor 4, memisahkan serat. And then, melepas ikatan. Kemudian yang terakhir, tetap stabil setelah proses manufaktur. Kemudian metrik sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ceramic metric composite atau CMC. Keuntungan dari CMC yaitu dimensinya steril, bahkan lebih stabil daripada logam. Kemudian sangat tangguh, bahkan hampir sama dengan ketangguhan dari cast iron. Kemudian yang ketiga, mempunyai karakteristik permukaan yang tahan aus. Kemudian unsur kimia stabil pada temperatur tinggi. Kemudian yang kelima, tahan pada temperatur tinggi. Dan yang terakhir, kekuatan dan ketangguhan tinggi dan ketahanan korosi. Kemudian yang nomor 2 dari metrik, metal metric composite atau MMC. Kelebihannya dibanding dengan PMC adalah transfer tegangan dan regangan yang baik. Kemudian ketahanan terhadap temperatur tinggi, tidak menyerap kelembapan, tidak mudah terbakar. Yang terakhir, kekuatan tekan dan geser yang baik. Kemudian yang terakhir ada polymer metric composite atau PMC. Keuntungannya ringan, spesifik stainless tinggi, kemudian spesifik strength-nya tinggi, dan anisotropi. Yang terakhir nih, untuk produk-produk dari senyawa komposit, pertama itu ada dari bahan pesawat, helikopter, kemudian stick glove, jembatan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.